Hai Sobat Sejarah, kenalin aku Ines. Di sini aku pengen ngobrol bareng kalian tentang sejarah-sejarah. Di sini aku juga sama teman aku yang namanya Afifah. BTW, kita ini mau bahas tentang ada apa sih, kejadian apa sih yang ada di bulan Mei pada tahun 1998. Kira-kira ada apa ya? Yuk kita bahas. Oke, sebenarnya pas Mei 1998 itu ada tragedi apa sih ya? Nah, jadi pada bulan Mei tahun 1998 itu tuh ada peristiwa atau tragedi yang menjadi titik balik demokrasi di negeri kita gitu. Oh, wih, ada apa tuh? Bisa jelasin dikit nggak biar kita semua tahu? Nah, jadi pada saat itu Indonesia tuh lagi mengalami krisis ekonomi parah. Nilai tukar rupiah kita itu anjlok, terus harga makanan pokok kita itu melambung tinggi, sama banyaknya pengangguran. Nah, gara-gara itu mahasiswa itu pada turun ke jalanan buat melakukan demo, terus menuntut reformasi sama ingin menyudahi masa jabatannya Soeharto yang pada saat itu sudah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun. Ih, genting banget ya itu situasinya. Terus gimana itu lanjutan ceritanya lagi? Sama demonya itu berlanjut di beberapa kota atau di situ aja ya? Iya bener banget, jadi pada saat itu situasinya tuh genting banget karena demonya itu nggak terjadi di satu tempat aja tapi ke kota-kota lain juga. Nah, hal inilah yang menyebabkan ada nih satu tragedi pada tanggal 12 Mei 1998. Nah, nama tragedinya itu adalah tragedi Trisakti gitu. Oh, tragedi Trisakti ya yang mahasiswanya pada ditembakin itu bukan sih? Ih, tapi ada berapa mahasiswa ya waktu itu ditembakin? Nah, iya bener banget. Kalau nggak salah tuh ya, ada 4 mahasiswa dari Trisakti yang tertembak. Yang pertama itu ada Elang Mulia Lesmana, yang kedua ada Heri Hertanto, yang ketiga juga itu ada Hafidin Royan sama Hendriawan. Itu gimana ya? Kok bisa sampai ditembakin gitu? Emang pas demo rusuh banget ya? Iya bener, kejadiannya tuh rusuh banget. Jadi demonya itu nggak cuma di Jakarta, tapi meluas sampai ke kota-kota lain juga. Nah, karena itu juga ada terjadi yang namanya penjarahan, terus pembakaran, terus ada kekerasan juga yang menyebabkan banyak orang tewas gitu. Nah, akibat kerusuhan itu pada akhirnya Presiden Soeharto itu mengundurkan diri gitu. Wih, akhirnya ya setelah 32 tahun berkuasa akhirnya turun. Itu turun pas kapan ya? Nah, karena banyaknya tekanan gitu ya dari banyak orang, terus salah satunya juga dari mahasiswa yang pada saat itu menduduki DPR, gedung DPR atau MPR gitu. Nah, akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto itu turun dari jabatannya. Oh, gitu. Terus habis itu pas Pak Soeharto turun, itu kira-kira siapa ya yang gantiin? B.J. Habibie kah? Ya, betul. Pada saat itu Pak B.J. Habibie yang menggantikan. Nah, pada saat itu juga masa reformasi itu dimulai lagi, termasuk kebebasan pers dan demokratisasi. Dari sini bisa ditangkap ya kalau perubahan itu bisa terjadi karena masyarakat bisa bersatu dan bersuara. Tapi penting juga untuk kita menjaga sejarah ini tuh biar nggak dilupain begitu aja. Kayak apa yang dibilang sama Bu Fitri Susanti. Bagaimana kita bisa mencintai bangsa kita sendiri kalau kita sendiri aja nggak ngerti sejarah bangsa kita gimana. Nah, iya bener banget. Kita juga penting juga ya, kita itu harus terus menuntut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada waktu itu. Karena ya reformasi itu belum bisa selesai kalau semisal keadilan tuh belum bisa ditegakkan.
Nah, iya bener banget. BTW, udah dulu ya cerita-cerita dari kita. Semoga teman-teman yang dengerin bisa ambil makna dari apa yang kita ceritain tadi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.